Nama saya Dinda Gita Priyantika. Saya akan mempresentasikan tentang proyek saya untuk Intro to Machine Learning, di mana saya membuat prediksi mengenai harga handphone bekas. Untuk latar belakang dan mengapa proyek ini ada tentang apa proyek ini adalah proyek analisa pada proyek ini bertujuan untuk menghasilkan model yang mampu memprediksi harga handphone bekas yang wajar. Pada analisa ini dicari faktor-faktor yang berpengaruh pada harga handphone bekas dan model yang paling tepat untuk memperkirakan harga. Yang melatar belakangi proyek ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli handphone bekas dan membantu untuk mengurangi limbah handphone bekas yang cukup besar proporsinya dalam total limbah elektronik. Selain itu juga dengan ini diharapkan traffic pada website-website yang menjual handphone bekas bisa meningkat karena konsumen bisa mencari sendiri kira-kira harga yang uh, fair untuk handphone bekas. Dataset didapatkan dengan scraping data pada website karusel. Fitur pada datasetnya adalah jenis handphone, yaitu merek dan seri handphone berupa teks, harga, uh, harga dari handphone bekas tersebut yang dijual di website karusel ini berupa tipe datanya dan numerikal, storage yang terdiri dari 32, 64, 128, 256, dan 512 MB yang merupakan kapasitas memori dari handphone. Tipe datanya numerikal, ukuran layar adalah ukuran layar secara diagonal dalam inci, tipe datanya juga numerikal. Kamera utama itu kamera yang di belakang, ini adalah megapiksel dari kamera utama. Tipe datanya juga numerikal. Kapasitas baterai adalah kapasitas baterai handphone tersebut dalam satuan mAh. Tipe datanya numerikal. Kamera depan adalah kamera yang ada di depan atau kamera yang biasa dipakai untuk selfie. Itu merupakan angka dari megapiksel dari kamera depan. Tipe datanya numerikal. Kondisi ini didapatkan dari website karusel sendiri. Di website karusel itu terdapat beberapa tipe kondisi yaitu brand new, like new, lightly used, well used, used, and heavily used. Namun karena tujuan kita adalah handphone bekas, jadi brand new dihilangkan dari dataset ini. Tipe handphone dibagi menjadi dua, Android atau Apple, dan mereknya adalah merek brand handphone atau perusahaan yang mengeluarkan handphone tersebut seperti iPhone, Samsung, Google, LG, Oppo, Xiaomi, dan lain-lain. Berikut untuk data visualization-nya. Jadi untuk yang numerikal dibuat histogram, ternyata hanya ukuran layar yang bisa dibilang distribusinya sentral, sementara yang lain itu skewed. Dan kemudian dibuat setelah data-data kategorikal diproses melalui one hot encoding, dibuat korelasinya dengan harga. Dapat dilihat di kolom yang paling kanan bahwa uh, angka korelasinya tidak ada yang terlalu tinggi. Yang paling tinggi adalah 0,38, yaitu untuk tipe iPhone dan merek iPhone. Sementara yang lainnya bahkan ada beberapa yang minus ya. Cuman minusnya pun angkanya tidak terlalu besar, jadi tidak bisa dibilang korelasi negatifnya juga kuat. Lalu pada analisa kali ini saya menggunakan model-model regresi karena tujuannya adalah menghasilkan harga. Jadi awalnya yang digunakan data training di training melalui model linear regression, lasso regression, ridge regression, decision tree regressor, random forest regressor, dan ada boost. Namun dari semua model yang digunakan pada data training tersebut, decision tree regressor lah yang memiliki uh, skor yang paling tinggi. Akhirnya decision tree regressor yang dioptimasi. Metode ini adalah sedikit latar pengertian dari decision tree regressor, yaitu seperti decision tree classification. Metode ini dimulai dengan menentukan root, decision atau internal node hingga nantinya sampai pada leaf node yang merupakan hasil klasifikasi. Namun node pada decision tree regressor berupa numerikal. Algoritma dari decision tree akan mencari poin di mana ketika dipisah menjadi dua region,
nilai mean squared error yang minimal didapatkan. Dari poin tersebut akan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga masing-masing bagian didapatkan mean square error minimum. Skor yang didapatkan dengan metode decision tree regressor ini adalah 0,9. Hyperparameter tuning dilakukan untuk mendapatkan hasil yang stabil. Hasilnya dengan max-def 2 didapatkan skor pada kisaran 0,26. Angka 0,4 bisa didapatkan tanpa menggunakan maksimum def yang didapatkan, namun ketika dilakukan cross validation ditemukan hasil yang kurang stabil. Jadi walaupun angkanya berkisar di 0,4 pada data ketika diujikan secara iteratif, angkanya tidak selalu mendekati 0,4, bisa 0,0 sekian. Lalu kesimpulan dan saran untuk ke depan perbaikan untuk mendapatkan prediksi yang lebih baik. Kesimpulan yang didapatkan adalah variabel yang berpengaruh pada harga adalah tipe handphone, merek handphone, storage, dan kondisi. Untuk model, salah satu model yang cukup baik digunakan untuk penentuan harga handphone bekas adalah decision tree regressor. Akurasi model untuk penentuan harga cukup sulit. Maksudnya akurasi model yang tinggi untuk penentuan harga cukup sulit karena basis dari penjual menentukan harga pada data yang didapatkan dari karusel bisa jadi tidak berdasarkan dengan atribut-atribut yang digunakan pada penelitian kali ini. Faktor seperti butuh uang sehingga dia menurunkan harga jauh di bawah kondisi handphone dan harga pasar, atau kondisi bervariasi seperti rusak berat sehingga dia hanya menjual bodinya saja, dan lain-lain membuat harga lebih sulit untuk diprediksi. Jadi perbaikan yang bisa dilakukan ke depannya adalah memperbanyak variabel seperti RAM atau lama handphone tersebut dipakai. Sampel data dikumpulkan dari beberapa website, jadi tidak hanya dari karusel saja. Kuesioner kepada para penjual untuk pertimbangan variabel manakah yang kira-kira uh, dipertimbangkan ketika mereka menjual handphone. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.